안녕하세요 여러분. 반가워요. 방쌤입니다. 방쌤입니다. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai partikel subjek enen, di mana partikel subjek enen ini memiliki jabatan sebagai penanda subjek dalam kalimat. Biasanya penanda subjek kalimat buat apa sih, Sam? Nah, atau misalnya gimana sih cara menggunakannya? Nah, kali ini kita akan bahas itu. Oke, 준비했어요. Pada kalimat 당신은 성함이 어떻게 되세요? Artinya nama Anda siapa? Ini sama dengan ketika kalian menanyakan tentang 이름이 누구세요? 이름이 어떻게 불러요? Ini sama aja. Kalau tadi pakai 이름이, nah ini lebih fokusnya lebih sopan lagi, yaitu namanya jadi 성함이. Oke? Nah, di sini kita akan berfokus dulu nih sama 당신은. Cara penggunaan partikel subjek enen ada dua prinsipnya. Prinsip yang pertama adalah konsonan ditambah vokal. Prinsip yang kedua adalah vokal ditambah konsonan. Pada kalimat 당신은 성함이 어떻게 되세요? Mari berfokus pada kata 당신은. 당신 aku merahin dan ennya sebagai partikel subjek aku warnain hijau. 당신 sebagai kata ganti orang di sini diakhiri dengan bacim atau konsonan nian, n, oke? Sehingga karena diakhiri dengan konsonan maka harus digabungkan dengan partikel subjek yang diawali bunyinya dengan vokal, yaitu partikel subjek en, sehingga menjadi 당신은. 당신은. Misalnya ada kalimat gini. 안녕하세요. 저는 지민입니다. Gitu ya. 안녕하세요 artinya adalah halo. 저는 지민입니다. Saya adalah Jimin atau saya Jimin. Nah, kita lihat akan berfokus pada kalimat 저는 지민입니다. Pada kalimat ini kita akan berfokus pada jo dan nen. Jo aku tandain warna merah dan nen aku tandain warna hijau ya. Kata ganti orang jo di sini karena diakhiri dengan vokal o, maka harus digabungkan dengan sang kekasihnya adalah partikel subjek yang diawali bunyinya dengan konsonan, yaitu nen. Sehingga menjadi jo nen. Sampai di sini paham nih, Robun? Nah, kita ingat lagi nih. Kalau tadi sudah ada sudah ada konsonan digabungkan dengan vokal, lalu yang ini vokal digabungkan dengan konsonan. Lalu kalau ketukar gimana? Tenang, gak usah khawatir, jangan panik. Karena Raja Besar Sejong sudah sangat pintar menciptakan Hangul. Kalau kalian mengucapkannya lidahnya itu nyaman, maka itu benar. Tapi kalau kalian mengucapkannya lidahnya itu nggak nyaman, ya artinya itu salah. Apalagi kalau misalnya pakainya partikel subjek nen atau en ini. Karena en atau nen ini berguna juga untuk penekanan. Lanjut ke fungsi partikel subjek en atau nen. Fungsi yang pertama itu sebagai penekanan subjek dalam kalimat. Misalnya pada kalimat 저는 방탄소년단 팬입니다. Yang artinya saya adalah fans BTS atau saya fans BTS. Nah, penekanannya ada pada kata saya, 저는. Pertanyaannya, apakah orang lain fans BTS? Kalau udah pakai kalimat ini, nggak tahu. Tapi kalau pertanyaannya, apakah kamu fans BTS? Apakah saya fans BTS? Jawabannya sudah pasti 100% ya. Oke, jadi penekanannya ada pada kata 저. 제 직업은 한국어 선생님입니다. Yang artinya pekerjaanku adalah guru bahasa Korea atau pekerjaanku guru bahasa Korea. Kita berfokus pada 직업은. 직업은 artinya itu adalah pekerjaan. Nah, yang ditekankan di sini adalah bentuk pekerjaannya. Pekerjaannya guru bahasa Korea.
Jadi kalau kalian mau ngomongin orang, itu kalian juga bisa. Misalnya kalian mau ngomongin Bang Sam gitu ya. Misalnya Bang Sam은 목소리가 너무 커요. Berarti Bang Sam suaranya sangat besar. Kayak gitu. Oke? Selanjutnya nggak cuman sebagai penekanan subjek dalam kalimat. Juga sebagai pembanding dalam kalimat. Misalnya ada kalimatnya seperti ini. China 씨는 한국인입니다. Mia 씨는 인도네시아인입니다. Sam, kenapa nggak pakai Hanguk saram dan Indonesia saram? Kenapa pakai in-inan? Karena bentuk kata in adalah bentuk hanja dari saram. Sehingga Hanguk saram menjadi Hanggukin. Indonesia saram menjadi Indonesiain. Oke. Jadi, Kak balikin lagi nih ya. China 씨는 한국인입니다. Yang ditekankan siapa? Si Gina. Gina orang Korea, warga negara Korea Selatan. Oke, selanjutnya Mia 씨는 인도네시아인입니다. Mia orang Indonesia atau warga negara Indonesia. Jadi kalau si Gina orang Korea, si Mia orang Indonesia. Perbedaannya di situ. Sehingga menjadi pembanding. Oke, selanjutnya kita move. 나는 수영을 좋아합니다. 우리 오빠는 농구를 좋아합니다. Yang artinya 나는 aku 수영을 좋아합니다. 수영 itu artinya berenang. Jadi 수영을 좋아합니다. Aku suka berenang. 우리 오빠는 kakakku 농구를 좋아합니다. Suka basket. Pembandingnya di mana, Sam? Pembandingnya di 나는, aku. Sukanya berenang. Kakakku, 우리 오빠는 농구를 좋아합니다. Kakakku suka main basket. Oke? Jadi ada dua kalimat yang menekankan aku suka berenang, kakakku suka main basket. Selanjutnya, gak cuman sampai di sini, fungsinya ada lagi. Gagasan utama pembicaraan atau topik pembicaraan atau membahas tentang isu yang lagi menyerebak, yang lagi sedang dibahas. Itu juga pakai nen atau en. Contohnya, 방탄소년단 멤버들은 입대했어요. Nah, gagasan utamanya yang lagi diomongin itu tentang wamilnya BTS kan, yang udah berangkat. Jadinya 방탄소년단 멤버들은 입대했어요. Tapi ingat, tidak berhenti sampai di situ. Kenapa? Karena ini sebagai gagasan utama pembicaraan atau topik pembicaraan atau juga sebagai isu yang lagi hangat dibicarakan, ini bisa dikembangkan lagi. Dengan apa Sam dikembangkannya? Kalau kalian ketemu satu kalimat ini lalu bisa dikembangkan dengan, masih ingat dengan 5W1H di bahasa Indonesia? Nah, kalau kalimat itu bisa dikembangkan dengan 5W1H atau juga bisa dikembangkan dengan beberapa kalimat lain pendukung si kalimat ini, maka kalimat ini nih adalah gagasan utama pembicaraan atau topik pembicaraan. Cuman 3, Sam. Oh, tenang, tidak. Tenang, tidak. Masih ada lagi. Banyak ya. Selanjutnya buat nge-mention. Contoh kalimatnya, 수간 씨는 운동을 좋아합니다. 그렇지만 학교에 공부는 못합니다. Kita berfokus ke sini. Artinya dulu ya. 수가 씨는 운동을 잘합니다. 수가 jago olahraganya. 그렇지만 tetapi 학교에 공부는 못합니다. Tetapi tidak jago belajar di sekolah. 수가 씨는. Di situ ditekankan ada 수가 씨는 yang saya buletin. Oke?
Nah, sugasinan di sini yang aku buletin di sini menekankan orangnya yang kita mau ngomongin gitu ya. Selanjutnya pada kalimat 학교는 공부하는 못합니다. Nah, siapa nih yang nggak bisa belajar? Suga. Berarti yang dimention di kalimat kedua adalah si Suga. Gitu. Oke? Jadi 슈가씨는 운동을 잘합니다. 그렇지만 학교에 공부는 못합니다. Si Suga jago olahraga, tetapi tidak jago belajar. Orangnya sama yang di-mention. Oke? Selanjutnya ada cara mention yang kedua. 저는 2019년에 한국에 갔었어요. 한국은 정말 아름다웠어요. Artinya, saya pada tahun 2019 pergi ke Korea. Perginya udah lama nih ya. 한국은 정말 아름다웠어요. Korea sangat indah. Kali ini yang di-mention adalah Hanguk. Kenapa? Pada kalimat pertama aku menyatakan bahwa aku pergi ke Korea. Lalu kalimat keduanya aku bilang lagi nih, Hanguk은 정말 아름다웠어요. Korea benar-benar indah. Jadi yang di-mention adalah atau yang diomongin adalah Hanguknya. Hai 여러분, gimana? Masih bingung nggak tentang partikel subjek en atau nen? Kalau masih bingung dan ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah ini. Atau buat teman-teman yang bikin kalimat, terus kalimatnya mau diperiksain, kamu juga boleh ketik di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti aku bales, aku jawab. Oke? Terus kalau menurut kalian video ini bermanfaat, kamu boleh share video ini ke teman-teman kamu. 감사합니다. 안녕. Sampai jumpa di video selanjutnya.